Arsyafadila. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Sifat dan Perilaku Terpuji. Isi presentasi saya yang pertama taubat, yang kedua taat, dan yang terakhir istiqomah. 1. Taubat. Pengertian taubat. Secara etimologi, kata taubat berasal dari bahasa Arab, yakni taubah. Tabayatubu taubatan, yang berarti rujuk, kembali, atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti taubat menurut istilah para ulama ialah membersihkan hati dari segala dosa. Imam Haramain atau Abdul Mali Al-Yudain mengatakan bahwa taubat adalah meninggalkan keinginan untuk kembali melakukan kejahatan seperti yang pernah dilakukannya karena membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kemungkarannya. Menurut Al-Asfahani, taubat merupakan upaya meninggalkan perbuatan dosa dengan cara yang baik. Taubat adalah cara penyesalan yang terbaik. Masih menurut Al-Asfahani, ia mengklasifikasikan penyesalan menjadi 3. Ada kalanya orang yang menyesal mengatakan saya tidak melakukan, atau dia berkata saya melakukan karena sebab begini, atau saya melakukan dan saya berkehendak dan sungguh saya telah mencabutnya. Tobat secara syara adalah meninggalkan perbuatan dosa karena kejelekannya dan menyesal atas kealpaannya serta bertekad untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Menurut Sahal bin Abdillah At-Tusturi berkata, taubat adalah menggantikan gerakan-gerakan yang tercela dengan gerakan-gerakan yang terpuji, dan demikian itu tidak sempurna kecuali dengan menyendiri, diam, makan makanan yang halal. Menurut Imam Ghazali, taubat adalah pengertian yang menghimpun 3 komponen berikut: ilmu, hal kondisi, dan terakhir amal perbuatan. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang sadar dan mau bertobat kepada Allah sesegera mungkin dengan niat yang tulus dan tidak akan mengulanginya. Tentu saja, taubat tidak hanya dilakukan setelah melakukan dosa. Taubat seharusnya menjadi rutinitas umat Islam dalam rangka menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kaum Sufi menjelaskan bahwa syarat mutlak mendekatkan diri kepada Al-Haq, taubat dari dosa dengan cara kembali ke Zat yang Maha mengetahui perkara gaib. Maha mengampun setiap dosa adalah langkah pertama yang ditempuh oleh orang-orang yang berjalan menuju jalan Allah. Modal orang-orang yang berhasil. Langkah pertama yang dilalui oleh orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah. Kunci istiqomahnya orang-orang yang condong kepadanya dan merupakan tempatnya orang-orang terpilih yang mendekatkan diri kepadanya. Apabila taubat seseorang itu dapat diterima di hadapan Allah, maka dia harus menjalani syarat-syarat taubat sebagai berikut. 1. Menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, berhenti total dari pelanggaran serupa. Dan yang ketiga, bertekad tidak mengulanginya lagi di masa mendatang. 3 perkara ini harus terkumpul di saat seseorang bertaubat. Artinya, jika seseorang bertaubat, maka dalam satu waktu ia harus menyesal, berhenti total dari pelanggaran serupa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan demikian, seseorang yang telah melakukan taubat dan memenuhi syarat ini, maka ia telah kembali kepada tingkatan ubudiyah. Pada titik balik inilah seseorang benar-benar telah melakukan taubat yang hakiki, ketika suatu pertaubatan tergantung pada 3 hal di atas maka ketiga-tiganya merupakan syarat-syarat dalam suatu pertaubatan. Sebab jika seseorang tidak menyesal atas perbuatan buruk, ini artinya ia ridho dengan perbuatan buruk, di samping juga menunjukkan bahwa ia selalu melakukannya dan memiliki keteguhan hati untuk tidak mengulanginya. Syarat ini dapat dijadikan sebagai landasan ikhlasnya taubat. Selanjutnya, dalil taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memencar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ayat ini adalah seruan terakhir untuk orang-orang mukmin yang memerintahkan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang mengalihkannya. Dalam hal ini tidak ada dalil lain yang mengalihkan kewajiban bertaubat. Perintah bertaubat ini diharapkan mencapai dua sasaran utama yang diupayakan oleh setiap mukmin untuk diwujudkan, yaitu pertama, kesalahan-kesalahannya digugurkan, kedua, masuk surga. Dengan demikian, taubat adalah kembali dari apa yang dibenci Allah, baik lahir maupun batin, menuju hal yang disukai Allah, yang tercakup di dalamnya semua ajaran Islam, iman, dan ihsan. Bahkan ia juga meliputi seluruh makom yang ditempuh oleh para salik. Maka dari itu, taubat merupakan tujuan dan semua makhluk dan penciptaannya, awal dan akhirnya. Begitu banyak dari kaum muslimin yang enggan untuk bertaubat karena memandang remeh perbuatan dosa dan maksiat. Padahal apabila kita mentadabburi Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan mendapati begitu banyak kaum yang diazab oleh Allah. C. Syarat taubat. Taubat yang dilakukan seketika itu juga, yaitu setelah sadar bahwa ia telah berbuat. Yang kedua, jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang, maka harus diselesaikan. Yang ketiga, taubat hendaknya merupakan taubat nasuha, yaitu benar-benar menyesal atas kesalahan yang diperbuat dan bertekad tidak akan mengulanginya. Yang keempat, mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah atau ampunan Allah. Dan yang terakhir, mengganti kesalahan dengan kebaikan. D. Hikmah dan keutamaan taubat. 1. Terhapusnya dosa. Rasulullah SAW bersabda, orang bertaubat dari dosanya seakan-akan ia tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4250. Yang kedua, kejelekan diganti kebaikan. Allah berfirman, artinya kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Yang ketiga, membawa keberuntungan. Allah berfirman, artinya orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amalan saleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Qasas 67. Yang keempat, jalan menuju surga. Allah berfirman, artinya kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya kecuali dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 60. 5. Pembersihan hati. Allah berfirman, artinya jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Yang keenam, diberi kenikmatan yang baik. Allah berfirman, artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakannya demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mendapat kecintaan Allah. Allah berfirman, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Pembahasan yang kedua, taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Ketaatan beribadah merupakan bentuk pengabdian atau berserah diri hamba kepada Khalik, yakni senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya dengan penuh kesadaran dan mengharapkan ridhonya. Dalam praktiknya, ketaatan ibadah tidak dapat dilepaskan dari unsur takwa, karena takwa merupakan sikap mental dan kepatuhan seseorang mukmin dalam melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya atas dasar kecintaan. Ketaatan dan ketakwaan bukan berarti ketakutan, melainkan merupakan suatu bentuk kesadaran hati untuk menjalankan hukum-hukum Khalik. Ibadah merupakan amal dasar untuk mendapatkan ketenangan hidup manusia. Semua aktivitasnya dicapai manusia pada dasarnya tidak lain adalah hasil amal ibadah. Oleh karena itu, sebagai hamba harus taat beribadah dengan berbagai macam bentuk amal perbuatan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, yakni hidup di dunia dan di akhirat. Yang B, dalil taat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa'tiullaha wa'tiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu.
Pada surat An-Nisa ayat ke-59 disebutkan bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan hal yang mutlak atau tidak bisa ditawar. Seseorang yang taat kepada Rasulullah maka sudah pasti ia taat kepada Allah. Hal tersebut dikarenakan semua perintah dari Nabi Muhammad tidak ada yang bertentangan dengan perintah Allah. Semua sabda Nabi pasti sesuai dengan firman Allah. Ciri-ciri orang taat. 1. Selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa dan merasa sanggup menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, selalu merasa mudah untuk menaati segala perintah-perintahnya. Yang ketiga, tidak meragukan segala berita di dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup di dunia. Yang kelima, beribadah bukan untuk surga tetapi untuk memperoleh ridhonya. Yang keenam, tidak ragu untuk beriman kepada segala sesuatu yang gaib. Yang ketujuh, senantiasa selalu mendirikan sholat dan tidak merasa berat karenanya. Yang ke-8, merasa mudah bila harus menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, meneladani Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lainnya. Dan yang terakhir, tidak merasa ragu untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, keutamaan orang yang taat. 1. Kebahagiaan yang paling besar. Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tertolak di surga. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. Yang ketiga, Allah akan menjadi penolong dan pembelanya. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan apa yang memurkakan Allah, maka orang-orang yang tadinya memuji akan berubah mencelanya. Namun, barang siapa mengutamakan ketaatan kepada Allah meskipun berakibat kepada orang-orang yang menjadi marah kepadanya, maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan tiap musuh, kedengkian tiap pedengki dan kezaliman tiap orang zalim. Yang keempat, ketaatan yang utama. Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Yang kelima, diampuni dosanya. Di antara wahyu Allah kepada Nabi Muhammad alaihissalam, tiada seorang hamba yang taat kepadaku melainkan aku memberinya sebelum dia meminta, dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa, dan mengampuni dosanya sebelum dia memohon ampunan atau istighfar. Cara untuk taat. 1. Mendirikan solat. Solat merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Solat tidak hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman. Dengan mendirikan solat 5 waktu dan tepat waktu, kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah. Jadi jangan lupa untuk menjalankan solat 5 waktu. Tinggalkan semua urusan dunia. Dekatkan diri kepada Allah saat azan berkumandang dan bergegas untuk mendirikan solat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang berikutnya adalah dengan memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran. Amalan ini hanya membuat kita semakin dekat dengan Sang Pencipta dan meningkatkan pahala. Ini juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang semakin sabar, lapang dada, jujur dan sebagainya. Yang ketiga, mengingat kematian dan tidak tergiur dengan dunia. Kematian pasti akan menghampiri makhluk hidup, namun hanya Allah lah yang mengetahui waktunya. Kematian sebenarnya sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita dan dapat secepat kilat menjemput. Oleh karena itu, sebagai umat Islam dan hamba yang baik, jangan sampai tergiur akan gejolak dunia. Dunia hanyalah tempat singgah sementara dan hanya perkara yang fana. Yang keempat, selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Ada beberapa cara bersyukur, di antaranya bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia dan kemurahan Allah. Bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kelima, berzikir dan jalankan ibadah sunnah. Berzikir adalah menyebut nama Allah dengan membaca tasbih, tahlil, tahmid, takdis, takbir, dan lain-lain. 6. Menjauhi larangannya. Larangan Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam karena membahayakan atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Larangan Allah Subhanahu wa taala adalah batas-batas yang harus dijaga oleh setiap muslim agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan neraka. Dengan menjauhi larangannya, kita akan merasa keselamatan dan ketaatan Allah dan mendapatkan ampunan. Yang 7. Berdoa. Doa adalah cara untuk minta bersyukur, memohon ampun dan berserah diri kepada Allah. 3. Istiqomah. Dalam kajian ilmu sharaf, istiqomah merupakan bentuk isim masdar dan fi'il madi. Istiqomah yang kata dasarnya adalah koma. Jadi istiqomah yang merupakan fi'il madi dari istiqomah yang sejenis fi'il sulasi mazid dan mendapat tambahan 3 huruf hamzah, wasol, sin, dan ta. Koma merupakan kata dasar yang memiliki arti berdiri tegak lurus. Adapun masdar dari koma adalah iqomah, yaitu tanda dimulainya atau penegakan solat berjamaah. Secara epistemologi, istiqomah adalah tegak di hadapan Allah SWT atau tetap pada jalan lurus dengan tetap menjalankan kebenaran.
dan menunaikan janji baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, sikap, dan niat. Atau pendek kata, yang dimaksud dengan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, shiratal mustaqim, dengan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Istiqomah juga bisa diartikan dengan tidak goncang dalam menghadapi macam-macam problema yang dihadapi dalam kehidupan, dengan tetap bersandar dan tetap berpegang pada tali Allah dan sunnah Rasul. Istiqomah berarti berhadapan dengan segala rintangan masih tetap berdiri. Seseorang yang istiqomah tidak mudah berbelok arah, betapapun godaan yang merubah tujuan begitu memikatnya. Dia tetap pada niat semula. Ucapan insyaallah yang sering dijadikan hiasan bibir seharusnya diberikan makna yang lebih menggigit dan lebih mengembumi. Perilaku istiqomah konsisten merupakan sikap untuk menunjukkan keyakinan yang berhadapan dengan tantangan. Dalil istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Menurut Wahab Al-Zuhaili, yang dimaksud dengan istiqomah dalam ayat tersebut adalah kekal dalam pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan dan tidak pernah berpaling dengan mengakui Tuhan selain Allah, kemudian konsisten dan menetapi perintahnya, beramal karena dia, menjauhi maksiat hingga akhir hayatnya. Komponen perilaku istiqomah. Yang A. Menjaga hafalan Al-Quran bukanlah pekerjaan sepele yang dapat dikesampingkan oleh pekerjaan yang lain. Ketidakmampuan dalam mengulang bacaan menyebabkan hafalan akan hilang sedikit demi sedikit dari ingatan. Tidak hanya dengan mengulang hafalan, namun juga selalu menjaga setiap tingkah laku dari segala perbuatan negatif. Yang B. Mengelola risiko. Selalu ada risiko dalam menjalankan sesuatu, begitu pula beristiqomah. Tidak ada rintangan atau hambatan yang akan menghadangnya sehingga dapat menghambat dalam menjalankan istiqomah yang baik. Yang C. Cinta pekerjaan. Bila seseorang hamilul Quran betul-betul telah mendasari semua aktivitasnya dalam beristiqomah dengan cinta dan ketulusan di dalam dada, membuat seorang hamilul Quran tidak surut dari kesetiaan dalam menunaikan tugasnya yang mulia. Cinta telah membuat seorang hamil Quran tak mengharapkan balasan apapun dari semua apa yang telah ia lakukan. Yang D. Sabar. Sabar ialah tabah dan sanggup menderita dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Orang tabah tidak pernah mengeluh dan tanpa ada rasa putus asa, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. D. Bentuk perilaku istiqomah. Yang A. Istiqomah dalam hati atau dalam niat. Istiqomah dalam niat atau hati ini merupakan bagaimana individu tersebut dapat menjaga niat yang sudah tertanam sejak awal. Yang kedua, istiqomah dengan lisan atau ucapan. Istiqomah dengan lisan merupakan salah satu bentuk bagaimana individu tersebut mampu beristiqomah secara lisan. Sebagaimana contoh yaitu selalu menjaga lisannya. Yang C. Istiqomah dengan perbuatan anggota badan. Istiqomah ini merupakan bentuk istiqomah secara perilaku, yakni bagaimana individu tersebut dapat melakukan suatu kebaikan untuk mengembangkan dirinya secara istiqomah, seperti contohnya melakukan salat wajib berjamaah. Cara mewujudkan istiqomah. Menurut Wahyono, dalam mewujudkan istiqomah, pembinaannya harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak bisa dilakukan sebagai pekerjaan sembilan saja. Artinya, diperlukan kesungguhan lahir, ijtihad dan jihad, walaupun usaha batin dengan tetap waspada terhadap berbagai macam bentuk rayuan dan godaan. Disebutkan tentang hal-hal yang disepertikan jika seorang ingin mewujudkan istiqomah, yaitu A. Taat secara terus-menerus, B. Pengendalian hawa nafsu, C. Kewaspadaan terhadap pelanggaran. Pentingnya istiqomah. Pentingnya sikap istiqomah mengatakan bahwa pada saat-saat menghadapi cobaan, seseorang diuji keimannya. Salah satu cara untuk mempertahankan iman tersebut adalah dengan istiqomah. Setiap muslim dituntut untuk istiqomah dalam keimanannya dengan benar, yaitu konsisten atau teguh hati dalam setiap ucapan, perbuatan dan tujuan, dengan tetap waspada terhadap berbagai macam bentuk rayuan dan goyaan iblis atau syaitan. Sekian, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.